Wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome to our virtual learning class by using vClass. And also today, I also record my video in explaining our material. And today we will have our TOEIC 4 class and continuing our material. So without further ado, I think that I just start directly for the material that we will have for today. So if you still remember last meeting, in the last video, I also have told you that today we will have grammar material. Ya, jadi kalau nggak salah dari video sebelumnya saya juga udah sampaikan bahwa hari ini saya akan sedikit membahas tentang grammar. And it's quite complicated grammar. Jadi materi ini tuh sebenarnya lumayan sulit gitu ya, bukan nggak sulit juga. Karena sudah mulai detail gitu ya, bukan lagi tenses, bukan lagi hanya sekedar harus diingat verb 1, 2, atau 3-nya, tapi dia sudah lebih ke maknanya. Nah, we will learn about second conditional. Saya sedikit bahas dulu ya. Di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya dinamakan conditional sentence. Nah, conditional sentence itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia ini itu kalimat pengandaian. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita berandai-andai kan tidak ada aturan apapun gitu ya, sudah tinggal ditulis saja kalimatnya. But in English, we have 3 types, actually 4 types of conditional sentence. Sebenarnya 3 yang paling sering disebutkan gitu ya, tapi walaupun sebenarnya ada 4. Jadi ada tipe-tipenya kalimat pengandaian yang ada di dalam bahasa Inggris. Ya, jadi cara ngapalnya juga mudah. Jadi dia selalu pakai angka saja. Jadi ada type 1, type 2, type 3. Atau juga ada sebenarnya type 0. Tapi yang paling sering digunakan itu ada 3 tipe ini. Nah, makanya yang hari ini mau kita pelajari adalah tipe yang kedua. Ya, second conditional. Jadi tipe kalimat pengandaian yang kedua. Nah, yang harus kalian pahami gitu ya, hanya cukup hafalkan satu rumusnya saja. Jadi sebenarnya apa sih conditional sentence itu? Nah, di sini dia sudah tulis nih. Second conditional sentence. Jadi kalau conditional sentence yang kedua ini dia mendeskripsikan suatu situasi yang unreal, ya, tidak nyata, tidak mungkin bisa terjadi. Ya, the things that can or probably won't happen. Sesuatu yang tidak bisa atau kemungkinan tidak akan terjadi. Jadi ini mengandaikan sesuatu yang di masa lalu gitu loh. Yang kemungkinan terjadinya itu tidak ada gitu, kemungkinan tidak terjadi. Jadi pengandaian. Kalau misalnya sederhananya seperti ini. Coba ya saya ini lulus SNPTN, saya pasti tidak akan kuliah di IGM. Nah, gitu misalnya ya sederhananya kalimatnya seperti itu. Nah, that's the in English. Kalau dalam bahasa Indonesia mudah saja gitu, kalimatnya tidak ada aturan pakai verb apa gitu ya, pakai lalu menggunakan model auxiliary apa. But in English we have the rules. Jadi kita ada aturannya ya. Akannya itu kalimat pengandaiannya kita menggunakan kata would. Nah, sedangkan tensesnya ya yang setelah diikuti kata if, jika, setelah kalimat jika, if itu dia harus berbentuk past tense. Ini ada beberapa contohnya. We have 1, 2, 3, and 4 example here. The first example katanya, if it wasn't so urgent, I wouldn't call you. Jika itu tuh bukan urgent gitu ya, kalau tidak urgent saya tidak akan menelpon kamu. Tapi ini kejadiannya di masa lalu gitu ya, sudah terjadi. Misalnya semalam. Jadi semalam saya telepon kamu gitu ya, saya telepon kalian jam 12 malam. Nah, pagi ini saya bilang sama kalian, if it wasn't so urgent I wouldn't call you. Kalau tadi malam itu tidak urgent saya tidak akan telepon kamu. Nah, kan jadi dia mengandaikan gitu ya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, setelah kata if-nya dia harus diikuti oleh past tense. Di sini ada to be dari past tense itu adalah was atau misalnya juga bisa pakai were nanti tergantung dengan subjeknya. Nah, setelahnya akannya will-nya itu tidak boleh pakai will tapi dia bentuknya jadi would. Nah, sama seperti yang kalimat kedua. I would be grateful if you send the missing items immediately by express delivery. Saya akan sangat bersyukur ya jika kamu mengirim ya barang-barang yang hilang gitu ya, barang yang kurang secara langsung dengan menggunakan express delivery. Nah, lihat di sini setelah kata if-nya dia di tengah kan. Setelah if-nya dia menggunakan past tense. Makanya verb-nya ini menjadi verb yang kedua, bukan send tapi send-nya pakai T. Nah, lalu yang kedepannya menggunakan would. Gitu ya. Lalu yang ketiga, if he was here, he would solve the problem right away. Jika dia ada di sini, dia akan menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Nah, bisa dilihat kalimatnya setelah kata if gitu ya.
dia ada kata was-nya. Maka menggunakan past tense. Nah, setelah itu kita gunakan would. Oke. Lalu yang keempat, ada kata it would be a terrible inconvenience for us if they didn't arrive before the end of the month. Jadi ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak nyaman bagi kami ya jika mereka tidak ya tiba sebelum akhir bulan. Lihat yang di sininya would, yang di sininya past tense. Nah, makanya di sini yang harus selalu diingat bahwa di dalam si second conditional ini ketika kalian menemukan kata if, itu aja kuncinya. Kan biasanya intinya kalau nanti mau ikut tes gitu ya, di dalam kalimat itu kalian akan menemukan if bisa if-nya di depan, or if-nya in the middle, if-nya ada di tengah gitu ya. Nah, if-nya juga nih di tengah, if-nya di depan, if-nya juga di tengah, if-nya di depan gitu ya. Kalian harus ingat bahwa oh ini adalah kalimat conditional sentence. Nah, ketika kalian biasanya nih salah satunya clue-nya ini dikasih apakah nanti clue yang would atau justru yang past tense-nya yang di spill gitu ya. Nah, berarti kalian akan menemukan harus nanti ditanya sama mereka kalimat yang tidak di spill-nya. Nih, contohnya kalimat yang pertama nih ya, saya lihat. If the customer, oke, sebentar. Nih ya, if the customer complained, we bla 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 apologize. Dia sudah men-spill nomor 1 itu komplainnya yang sudah merupakan past tense. Nah, ya kan? Maka kata Miss tadi kalau sudah ada yang past tense maka pasangan dia adalah would. Ya udah, berarti di sini jawaban yang nomor 1 tinggal ditambahkan saja. Jadinya we would. Lalu kalau would ini kan dia masuk ke dalam modals gitu ya. Maka verbnya ini tetap harus verb 1, nggak usah ditambah apapun. Jadi setelah kalian tambahkan would, setelahnya itu verbnya nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Gitu ya. Jadi langsung aja, berarti jawabannya we would apologize. Nah, seperti itu. Kalau yang nomor 2, lihat. If we bla 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 not apologize, we would lose the customer. Nah, di soal ini yang dia spill duluan, ya kan? Yang dia spill duluan adalah would-nya. Berarti oh would-nya sudah ada. Berarti yang harus kalian isi adalah past tense-nya. Jadi past tense dari not apologize apa? Negatif dari itu. Past tense. Semuanya saya rasa masih ingat ya. Saya ulang. Kalau past tense dia kan verb-nya menjadi verb 2. Kalau dia negatif subjeknya gunakan kata did. Ya, did not atau kadang-kadang kita singkat menjadi didn't. Nah, lalu verbnya kembali lagi menjadi verb 1. Jangan ditambah lagi d atau a d atau jangan berubah lagi. Nah, kalau kalimat bertanya, did-nya yang di depan. Lalu verbnya balik lagi juga verb 1. Nah, di sini kan udah lihat nih, not. Udah berarti negatif. Berarti penggunaannya menggunakan did not atau didn't. Makanya nomor 2 itu jawabannya if we didn't. Nah, apologize-nya cukup verb 1 lagi. Nggak usah ditambah-tambah apapun karena dia negatif kan. Jadi didn't apologize. Oke. Now for number 3, 4, 5, 6, 7. 5 soal ini coba kalian yang menjawab. Gitu ya. Kuncinya tadi kata saya. Ini kan semua kalimatnya if ya. Kita lihat salah satunya apakah dia men-spill would-nya, apa dia justru men-spill past tense-nya. Kalau men-spill would berarti kalian harus menjawabnya dalam bentuk past tense. Kalau dia men-spill duluan past tense-nya, berarti kalian harus menjawabnya menggunakan would. Oke? Oke. Now let's go on to the next part. Bentar, saya lanjutin dulu di part yang selanjutnya. Oke. Sebentar. Nah, next, you can see also your book nih ya. Sekarang yang kedua, kalau ini pilihan ganda, choose the correct sentence. Pilih kalimat yang benarnya itu yang mana. Masih ingat tadi ya, kalau second conditional sentence, kalian menemukan kata if, nih ya ada if, yang if juga. Pasangannya yang mana? Coba. Setelah kata if, dia harus past tense, ya kan? Lalu menggunakan would. Nah, kira-kira yang manakah di antara ini yang sesuai dengan aturannya tadi? Nah, cuma saya mau ingat ini, kok ada I'll sama I'd, Miss tidak ada would-nya. Nah, will itu ya, itu disingkat menjadi koma LL. Jadi misalnya nih ya, she will, maka itu boleh disingkat menjadi she'll. Atau yang would-nya. Nah, kenapa sih I'd itu? Karena would itu ya would bisa disingkat menjadi koma lalu tambahkan d di sana.
Jadi misalnya kalau she would itu bisa jadi should. Oh, beda ya yang itu sama she yang ini ya. Kalau misalnya I'd nih, ya I'd itu adalah singkatan dari I would. Nah, berdasarkan yang kita bahas tadi second conditional tadi, yang mana sih yang lebih betul? If I am you, I'll complain, atau justru if I were you, I'd complain. Ini mudah ya. Sudah saya kasih tahu tadi bahwa kita kalau second conditionalnya itu menggunakan would dan menggunakan past tense. Udah pasti yang past tense adalah were, makanya nomor 1 pilihannya lebih tepat yang B, gitu ya. Jangan lupa ya, kalau past tense itu yang selain rumus yang tadi saya tunjukkan, kalau dia to be-nya, maka kita gunakan was atau were. Kan kalau was itu untuk she, he, it, sama I gitu ya, sama atau misalnya cuma satu orang, satu benda, satu binatang, itu pakainya was. Tapi kalau were itu untuk they, we, gitu ya, you, atau lebih dari satu. Oke? So I think that's all what I would like to share to you about second conditional sentence. After you watch the video, I hope that you can directly answer the exercise. And please just submit your exercise by using our V-Class. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching my video. And I end my video with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.